Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Syarifatul Huda. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Apa sih evaluasi? Evaluasi yaitu proses mengukur dan menilai. Kemudian terdapat fungsi dari evaluasi pembelajaran. Terdapat 3 fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu dari segi psikologis, segi didaktik, dan segi administratif. Dari segi psikologis, fungsi evaluasi dapat dilihat bagi siswa dan bagi guru. Bagi siswa untuk mengetahui kemampuan siswa dan bagi guru untuk mengetahui efektivitas pembelajaran. Dari segi didaktik terdapat 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi selektif, yang kedua fungsi diagnostik, yang ketiga fungsi penempatan, dan yang keempat fungsi achievement atau pencapaian. Dari segi administratif terdapat 2 fungsi, yaitu fungsi laporan, fungsi data atau informasi bagi lembaga, dan yang terakhir gambaran mengenai hasil pembelajaran. Selanjutnya ada hubungan evaluasi dengan pembelajaran. Yang pertama untuk mempersiapkan tujuan pembelajaran, yang kedua untuk pemeriksaan awal kebutuhan siswa, yang ketiga pembelajaran yang relevan, evaluasi tahap hasil yang diharapkan, dan penggunaan hasil-hasil evaluasi. Kemudian ada objek evaluasi. Yang pertama ada input, transformasi, dan output. Dari input yaitu ada kemampuan, kepribadian, sikap, intelijensi, dan minat. Transformasi yaitu ada kurikulum, metode, media, sistem administrasi, guru, dan personal lainnya. Kemudian dari output itu mengenai prestasi belajar siswa. Terdapat 3 objek evaluasi. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotorik. Adapun objek khusus evaluasi yaitu ada keterampilan bahasa dan unsur bahasa. Keterampilan dalam bahasa Arab itu ada 4. Yang pertama ada istima atau mendengar, yang kedua ada kalam atau berbicara, yang ketiga ada kiroah atau membaca, dan yang terakhir ada kitabah atau menulis. Adapun unsur bahasa dalam bahasa Arab itu ada 3, yaitu yang pertama bunyi, yang kedua kosakata, dan yang ketiga adalah qawaid atau tata bahasa dalam bahasa Arab. Selanjutnya ada pendekatan tes bahasa. Pendekatan merupakan cara pandang. Terdapat 5 pendekatan tes bahasa. Yang pertama ada tradisional. Di sini tidak menuntut kemampuan khusus dalam bidang bahasa. Yang kedua ada diskrit, tes dari satu unsur bahasa untuk mengukur satu unsur atau kemampuan tertentu. Contoh soalnya seperti soal antonim ataupun sinonim dari satu kata. Kemudian ada tes integratif, yaitu menggabungkan atau menyatukan bagian-bagian kecil dari bahasa atau penggabungan lebih dari satu unsur bahasa. Kemudian ada pragmatik, yaitu kemampuan memahami wacana berdasarkan konteks bentuknya, seperti dikte, tes close, ataupun tes C. Yang terakhir ada tes komunikatif atau lisan. Selanjutnya ada jenis-jenis tes bahasa. Nah, tes bahasa ini dikelompokkan menjadi 6 kategori. Yang pertama, berdasarkan tujuan penyelenggaraan, berdasarkan waktu pelaksanaan, berdasarkan cara mengerjakan, berdasarkan cara penskoran, berdasarkan cara menafsirkan skor, dan yang terakhir berdasarkan cara penyusunan. Yang pertama, berdasarkan tujuan penyelenggaraan, seperti tes seleksi, tes penempatan, tes hasil belajar, tes diagnostik, dan tes uji coba. Dan ada berdasarkan tes waktu pelaksanaan, seperti tes masuk, tes formatif, tes sumatif, pretest, ataupun post-test. Kemudian berdasarkan cara mengerjakan, yaitu ada tes tertulis, lisan, maupun tes perbuatan.
Berdasarkan cara penskoran, itu ada objektif dan subjektif. Tes objektif ini seperti benar atau salah, pilihan ganda, dan menjodohkan. Sedangkan tes yang subjektif itu seperti esai, jawaban pendek, dan tes melengkapi. Berdasarkan cara penyusunan, yaitu ada tes buatan guru dan juga tes standar. Selanjutnya ada tes berdasarkan subjektif dan objektif. Nah, bagaimana sih tes yang objektif? Nah, dari tes objektif ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu cakupan materi tes lebih luas, cara menjawab tes lebih sederhana, mudah dalam mengerjakan, analisis lebih mudah terhadap masing-masing tes. Kekurangannya, peluang menjawab bisa dengan tebakan. Tes ini hanya mampu mengukur kemampuan pasif reseptif. Kemudian ada dari tes subjektif. Kelebihannya yang pertama, mudah pembuatannya. Kedua, tes dapat mengukur kemampuan secara berpikir menjadi lebih kritis dan dapat menghindarkan jawaban yang spekulatif. Kekurangannya, objektivitas pemberian skor itu tinggi. Pengoreksian butuh waktu yang lama, materi tes kurang mempresentasikan materi ajar. Selanjutnya ada proses penyusunan tes bahasa. Yang pertama, menentukan tujuan tes. Kedua, menentukan materi, seperti menentukan unsur atau keterampilan yang akan dipilih. Kemudian menentukan pokok bahasan atau rujukan. Tiga, menentukan jenis tes bahasa. Kemudian yang keempat, menentukan jumlah butir tes. Nah, ini disesuaikan dengan waktu ketika ujian atau ketika tes. Selanjutnya yang kelima, menentukan cara pemberian skor. Yang keenam, menyusun kisi-kisi yang terdiri atas kompetensi dasar, indikator, bentuk tes, dan jumlah butir tes. Yang ketujuh, penulisan butir tes. Nah, ini dengan memperhatikan kisi-kisi yang telah dibuat tadi. Selanjutnya, menelaah butir tes. Kesembilan yaitu pemantapan ataupun validasi. Dan yang terakhir, menyiapkan bentuk akhir seperti lembar kerja, lembar soal, kunci jawaban, dan pedoman penskoran. Selanjutnya ada ciri tes bahasa yang baik. Ciri tes yang baik, yang pertama validitas. Maksudnya, tes mampu mengukur yang semestinya diukur. Kemudian ada reliabilitas. Maksudnya, tes yang baik itu skor atau nilai akan tetap sama jika soal diujikan kembali. Kemudian ada tingkat kesukaran, bertujuan agar soal tes menjadi normal. Jadi, terdapat soal yang sulit dan yang mudah. Kemudian yang terakhir ada daya beda. Di sini bertujuan untuk mengetahui terdapat peserta yang bisa menjawab tes dengan baik dan yang tidak bisa menjawab tes.